Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai metode pemisahan campuran. Kemudian yang kedua, menjelaskan penerapan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat bagian ini bahwa ada 7 metode atau cara untuk memisahkan campuran. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian yang kedua adalah sentrifugasi, yang ketiga destilasi atau penyulingan, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi, yang keenam evaporasi, dan ketujuh atraksi magnetik. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Sambil kalian lihat video tutorial ini, metode filtrasi atau sering disebut dengan penyaringan. Kalau penyaringan berarti kita membutuhkan alat untuk menyaring. Contoh di gambar ini kita menggunakan kertas saring. Metode ini digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen atau zat-zat yang ukuran partikelnya berbeda. Kita bisa memisahkan dengan cara filtrasi atau disaring. Kalau disaring pasti hasil akhirnya nanti ada filtrat. Filtrat itu hasil penyaringan. Kemudian ada residu. Residu itu sisa atau ampas dari penyaringan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada namanya sentrifugasi. Sentrifugasi itu memisahkan campuran untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Contoh biasanya ini digunakan dalam sel-sel darah merah agar bisa dipisahkan dari plasma. Alatnya nanti seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan. Penyulingan ini digunakan untuk memisahkan zat yang berbeda titik didihnya, sehingga nanti akan ada zat yang menguap lebih dulu. Kalian lihat gambar alat destilasi di slide ini. Jadi nanti hasil akhirnya namanya destilat, hasil penyulingan. Mulai dari dipanaskan dulu, larutan yang destilasi dipanaskan, kemudian nanti menghasilkan uap. Uap nanti akan lewat pipa kondensor atau kondensasi, kemudian hasilnya akan masuk ke tabung Erlenmeyer seperti gambar, menghasilkan destilat. Kemudian yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi itu memisahkan campuran yang berbeda kecepatan merambat partikel dalam suatu medium. Biasanya kromatografi ini digunakan pada pemisahan warna-warna pada zat tinta. Seperti gambar ini kalian bisa coba di rumah. Kalian punya kertas, kalian titik dengan beberapa spidol yang berbeda warnanya, kemudian celupkan di air pada bagian bawah. Nanti titik-titik tinta ini akan bergerak, akan berpisah. Yang kelima adalah metode sublimasi atau penyubliman. Metode ini digunakan untuk memisahkan campuran pada suatu zat yang dapat menyublim. Kalian masih ingat menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Jadi memisahkan jika di situ ada campuran yang di dalamnya ada zat-zat yang bisa menyublim.
Contohnya seperti ini, ada campuran kapur barus dengan pengotor atau pasir, dan dipanaskan, kemudian bagian atas ditutup, langsung didinginkan. Nah, nanti hasil sublimasinya akan menempel di balik tutup ini. Yang keenam disebut dengan evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini pemisahan zat padat dari larutan dengan cara diuapkan pelarutnya. Ketika larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan wajib dan bentuk kristal. Contoh seperti gambar ini, kalian bisa amati, hampir sama dengan pada proses sublimasi, tapi zatnya atau campurannya yang berbeda. Dan yang ketujuh adalah atraksi magnet. Sesuai dengan namanya atraksi magnet, berarti digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki perbedaan sifat kemagnetan. Contoh, kalian punya serbuk besi yang bercampur dengan pasir, caranya gimana untuk memisahkan? Kita letakkan aja magnet di dekatnya, otomatis nanti yang serbuk besi akan ketarik oleh magnet, yang pasir akan terpisah dengan sendirinya. Itulah 7 cara atau metode pemisahan campuran. Kalian bisa amati di sekitarmu, kalian bisa coba, mungkin memisahkan campuran sederhana, bisa menyaring atau yang lain sebagainya, sebagai bahan pembelajaran di rumah. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat bersama IPA, Integritas, Peduli, dan Amanah.